Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube Azhari Kreatif. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara menginstal panel buat WhatsApp ya. Panel yang kalian tunggu-tunggu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita persiapkan adalah IP-nya ya. Kita coba buka Notepad dulu. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama ada kita perlu namanya VPS, dan yang kedua kita perlu namanya domain. Dua ini harus kita persiapkan. Nah, pertama kita akan coba beli dulu ya untuk domain ya. Kita akan coba cari yang murah, yaitu dari websitenya Niaga Hoster ya. Kalian ketik aja di sini Niaga Hoster. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita akan coba login terlebih dahulu. Kita login menggunakan akun Google. Lalu kita klik Google. Lalu kita akan pilih email yang digunakan. Nah, ini tampilan awalnya. Kita bisa mencari domain, yaitu dari menu domain di sini. Lalu kita klik miliki domain baru ya. Domain ini alamat website kalian. Misalkan ini ada Niaga Hoster atau hostinger.com. Kalian bisa siapkan dulu domain yang ingin kalian beli. Misalkan di sini saya akan coba buat tutorial bot WA. Kemudian nanti ujungnya ya atau ekstensinya bisa kalian tambahkan my ID, itu yang paling murah dan masih banyak ya, misalkan ada .com, ada ID, ada XYZ, dan nanti kalian bisa cari di sana ya. Kita coba copy dulu tutorial bot WA. Oke, setelah muncul seperti ini, kita coba ketik yang tadi, yaitu tutorial buat WA ya. Tutorial buat WA. Kita coba cek dulu apakah sudah ada yang beli atau belum. Nah, di sini ada ID ya, tapi mahal. Kita akan coba cari yang murah. Kalau tidak nemu, kita tambahkan ujungnya adalah my ID, karena domain ini yang paling murah. Kita coba cari. Nah, di sini ada nih 15.000 per tahun tutorial bot WA. Kita coba beli ya. Caranya kita klik beli sekarang di sini. Nah, kita pilih yang bebas ya. Kita coba yang 1 tahun. Kita pilih metode pembayaran. Lalu kita pilih di sini, saya akan menggunakan Kris ya. Berarti domain ini kita taruh di atas ya, karena sudah kita beli. Di catatan ini catatan saja. Nah, kemudian kita akan isi di sini negaranya Indonesia, kita pilih pribadi. Kemudian detail kontak kita masukin ya sesuai dengan tempat kalian ya. Kita isi aja di sini. Tadi domain kita sudah diamankan ya. Kita ketik lanjutkan. Lalu di sini kita lewati dan kita ketik ini, klik ya. Lewati. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menghubungkan domain ini dengan Cloudflare ya. Kita coba cari Cloudflare. Nah, di sini lalu kita klik sign up. Nah, bagian ini kita akan tambahkan domain ya. Domainnya itu yang kita beli tadi, yaitu ini tutorial bot WA
Kita coba tambahkan, lalu kita klik continue. Nah, kemudian ketika ada tampilan seperti ini, kita akan pilih yang free saja. Nah, kita tunggu dulu. Kemudian kita klik yang bagian pending ini, kita coba klik. Lalu di sini kita melihat ada dua name server ya. Kita akan copy yang pertama, lalu kita masuk ke website hostinger ya atau Niaga Hoster. Lalu kita ubah bagian name servernya, kita edit. Lalu kita pilih ganti name server. Lalu kita ubah yang pertama dan kita copy juga yang kedua. Lalu kita klik simpan. Nah, oke, di sini sudah ya. Tapi kita harus nunggu maksimal 24 jam. Lalu kita tunggu di sini dan kita coba cek di sini. Biasanya dalam hitungan menit ya dia sudah aktif. Ya. Kita tunggu dulu. Proses ini sabar saja ya. Oke, setelah beberapa menit saya sudah mendapatkan email bahwa domain ini sudah aktif ya. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah aktif ya. Create new Cloudflare is now protecting your site. Oke, selanjutnya kita tambahkan di DNS di sini, di menu DNS ya. Kemudian nanti kita akan tambahkan IP di sini, IP VPS ya. Nah, di sini karena kita belum punya yang namanya VPS, jadi kita coba beli dulu ya VPS. Di sini kita akan coba buka websitenya Niaga Hoster. Di bagian menu utama kita coba klik VPS. Nah, kenapa saya rekomendasikan di sini? Karena di sini VPS-nya kenceng dan bagus ya. Kita akan coba pilih untuk tutorial ini, kita coba pilih yang paling murah, yaitu 85.000 per bulan. Kita coba klik. Lalu kita akan coba yang 1 bulan ya di sini. Kita akan coba beli yang ini ya. Lalu kita klik pilih metode pembayaran ya. Oke, di sini kita klik mulai sekarang ya. Kita akan coba setup dulu VPS-nya. Di sini kenceng ya teman-teman. Kalau kita beli VPS di Niaga Hoster ini bagus banget ya untuk speknya. Itu bebas kalian mau cari di mana ya. Misalkan kalian beli di Shopee atau di mana. Yang penting kalian dapat IP VPS. Nanti kalian bakalan dapat IP dan juga dapat password buat kita login ya. Nah, kita akan coba pilih lokasi. Di sini kita akan coba pilih yang India saja karena ini yang terdekat ya. Kita coba lanjutkan. Nah, di sini kita akan coba pilih yang Ubuntu. Kita pilih yang 22 saja. Lalu kita klik. Lalu kita klik lanjutkan. Gratis ini. Kemudian kita masukin password ya. Ini password kalian. Atau kita random saja ya. Kita coba random. Nah, ini nanti kita masukin di sini password kita. Lalu kita klik lanjutkan. Oke, kita selesaikan setup. Oke, kita tunggu aja di sini sampai selesai ya. Nah, keuntungan dari kita beli VPS di website seperti ini itu kita mudah nanti misalkan kalau mau reboot atau mau mereset VPS-nya itu kita nggak perlu menghubungi orang ya kalau kita beli di pihak lain gitu. Jadi di sini lebih mudah misalkan kalau kita mau ganti lokasi, mau ganti
OS itu bisa dengan mudah. Oke, di sini sudah kita akan mendapatkan IP-nya ya. Kita coba copy. Lalu kita taruh di sini IP dan juga cara SSH-nya ya. Kita buat aksesnya nanti. Oke, di sini sudah selesai. Kita langsung ke eksekusi ya. Oke. Yang pertama di domain ini adalah domain asli kita. Nah, untuk menginstal panel bot WA, kita membutuhkan dua domain ya. Yang pertama adalah domain panel. Yang kedua adalah domain untuk node-nya. Nah, untuk domain panel biasanya kita membuatnya menggunakan subdomain ya. Misalkan panel lalu diikuti dengan domain asli kita. Jadi nanti websitenya adalah seperti ini, panel tutorial bot WA. Nah, untuk node ini nggak diakses sama user, ini hanya untuk domain node-nya ya. Nah, seperti ini ada dua. Berarti kita masuk ke Cloudflare, lalu kita tambahkan di bagian add record di sini ya. Lalu kita tambahkan yang pertama adalah subdomainnya yaitu panel. Kita tambahkan. Yang kedua adalah IP-nya, IP dari VPS kita. Nah, selanjutnya kita klik save. Oke, satu sudah. Selanjutnya yang kedua yaitu node-nya. Kita klik add record. Lalu kita tambahkan lagi node dan IP-nya itu sama ya. Yang ini. Oke, selanjutnya kita klik save. Nah, sekarang kita sudah menambahkan dua domain ya ke dalam Cloudflare. Selanjutnya kita akan masuk ke Git ya. Ini kalian harus install Git dulu untuk mengakses terminalnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Git ya atau terminal. Kita buka terminal. Lalu kita login menggunakan SSH ya. Ini IP kita udah ada. Caranya kita ketik di sini yaitu SSH root add lalu diikuti dengan IP kita. Setelah itu kita masukin password. Oke, selanjutnya kita akan lihat artikel ini ya. Ini sudah saya buat. Lalu yang pertama kita ketikkan ini apt update dan apt upgrade ya. Kita pastikan. Kita tunggu dulu. Nah, untuk sistem operasi yang saya install tadi ini adalah Ubuntu 20 ya. Ubuntu 20 karena lebih stabil ya. Oke, kita tunggu. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan menginstal panel ya. Caranya kita copy ini. Lalu kita paste. Nah, di sini kita akan pilih yang angka 0 ya, yaitu install panel. Oke, untuk database name-nya kita enter saja. Database username kita enter. Password kita enter. Time zone kita isi Asia Jakarta. Lalu enter. Email kita isi admin@gmail.com. Gini aja. admin@gmail.com. Username admin dan password admin. Ini password buat kita login ya. Nah, untuk FQDN ini adalah domain panel kita yang ini. Nanti ini yang bakalan bisa diakses. Kita copy, paste, enter. Oke, kita ketik, klik Y lagi. Y lagi, Y semua ya. Y lagi. Lalu kita ketik Y lagi.
Oke, di sini kita ketik yes ya. Lalu kita ketik A. Agree ya. Oke, nah di sini sudah sukses ya. Kita akan coba akses dulu panel ini di browser ya. Kita buka tab baru, lalu kita enter. Nah, di sini belum bisa diakses ya. Kita tunggu dulu ya. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit atau 10 menit ya. Kita tunggu dulu. Atau boleh kita restart ya, sistem GTL restart Nginx. Sudah, kita tunggu dulu. Nanti bakalan bisa. Ya. Kemudian di sini kita coba klik DNS dulu ya. Nah, di sini proxy-nya aktif ya. Kita coba matiin dulu sementara. Matiin, save. Kemudian save lagi. Nah, nanti kalau sudah normal kita boleh untuk menghidupkannya lagi ya. Nah, di sini sudah berhasil diakses ya, teman-teman. Di sini sudah bisa karena kita sudah mematikan proxy-nya untuk sementara. Nah, selanjutnya kita login menggunakan informasi yang kita isi tadi, yaitu admin dan juga passwordnya adalah admin. Nanti bisa kita ganti ini. Nah, kita sudah masuk ke website panel kita yang sudah kita buat tadi. Ya, kita coba login ke admin dashboardnya di sini. Nah, sudah ada user. Bisa kita menambah user atau bisa kita ganti dulu ya emailnya di sini, nanti kita tambahkan user. Namun di sini kita belum selesai karena kita di sini hanya panelnya saja ya. Tapi di sini kita belum bisa membuat server karena node-nya belum kita install. Nah, kita perlu node ya. Nah, sekarang kita akan menginstal node-nya. Oke, kita masuk ke artikel ini lagi. Kemudian kita masuk untuk menginstal Wings ya. Kita copy lagi. Kemudian di sini kita pastikan ya. Kita login lagi ya. Oke, setelah login kita copy lagi yang ini untuk menginstal. Nah, tadi kita sudah menginstal panel. Selanjutnya kita akan menginstal Wings ya, yaitu di nomor 1. Oke, kita ketik Y lagi. Ketik Y atau N juga boleh, no aja. Kemudian database username ya, kita enter saja ya karena sudah dibuatkan. Database host password enter saja. Oh ya, kita masukin passwordnya, ini bebas misalkan admin. Oke, let encrypts Y FQDN. Nah, domain FQDN ini domain node-nya ya, yang ini. Sorry, ini salah nih, node tutorial. Nah, oke, kita paste, enter. Y, email kita masukin Y.
Oke, selanjutnya kita akan coba ketik sistem ctl restart wings ya, untuk merestart wingsnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sini, lalu kita pilih node, lalu create new. Nah, oke, sebelumnya kita tambahkan dulu location ya. Di sini ada location, kita tambahkan create new, lalu kita tambahkan kodenya. Misalkan bebas saja, misalkan VPS kalian ada di Singapura dan ketik SG, ini nama aja ya, bebas sebetulnya. Lalu kita create. Nah, kita sudah punya locationnya satu, lalu kita masuk ke node, lalu create new. Nah, di sini name-nya misalkan adalah node 1. Kemudian di sini locationnya kalian pilih yang Singapura yang kalian buat tadi. Kemudian untuk domain FQDN-nya kalian copy yang ini, yang node. Lalu paste. Nah, setelah itu di sini untuk total memori ini sebetulnya bebas ya, tapi kita sesuaikan dengan VPS kita. Misalkan kalau VPS kita itu ada RAM 8, maka kita isi di sini adalah 8000 ya. Kemudian memori over allocation kita pilih 0 saja. Nah, untuk total disk space ini adalah total penyimpanan dari VPS kita. Misalkan ada 100 GB ya, berarti 100.000. Kemudian ini kita kasih 0 untuk overnya. Nah, kemudian kita klik create. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita akan coba lihat di node-nya. Nah, bisa kita lihat di sini masih merah ya. Artinya di sini belum terkoneksi dengan panel kita. Nah, caranya kita klik dulu node-nya ini. Kemudian kita masuk ke configuration di sini. Lalu kita generate token. Lalu kita copy yang muncul di sini. Lalu kita paste di terminal ya, yang terhubung dengan VPS kita. Oke, setelah itu kita ketik sistem buat ngerestartnya, ctl restart wings, lalu enter. Kita klik OK, lalu kita lihat lagi apakah sudah berwarna hijau. Nah, di sini sudah terhubung ya. Kita coba masuk ke allocation. Nah, di bagian ini kita akan mengisi IP address ya. Kita isi saja 0000. Kemudian IP alias ya, kita bebas sebetulnya. Kita kasih aja node 1. Nah, di sini ada yang namanya port ya. Di sini penting ya untuk kita mengalokasikan setiap server nanti. Misalkan saya akan mulai dari 1900 sampai 1950. Berarti ada sekitar 50 server yang akan dibuat nanti. Berarti ini ya. Kita submit. Nah, di sini ada sekitar 50 server yang bisa kita buat ya. Kalau misalkan masih kurang ya, kita tambah aja di sini. Tapi harus portnya yang belum ada di sini ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat server ya. Karena ini udah kita bikin. Selanjutnya kita bikin user dulu deh. User dulu, kita tambahkan misalkan emailnya adalah orang1@gmail.com. username-nya adalah orang1, last name-nya adalah orang1. Nah, passwordnya kita isi orang1. Oke, sudah ya, kita klik create user dulu. Nah, di sini sudah muncul ya, usernya 1 tapi servernya masih 0. Kita coba klik server, lalu kita create new, lalu kita masukin namanya misalkan orang1 1GB misalkan. Bebas ya untuk namanya. Nah, server owner ini adalah server pemiliknya, misalkan orang1. Kita ketik dulu orang1 biar muncul. Nah, setelah itu kita pilih node-nya di mana ya. Kalau misalkan kalian banyak servernya atau node-nya ya, kalian bisa pilih database limitnya 00, CPU limit, memori. Nah, ini adalah RAM. Misalkan kalau pengen RAM-nya 2 GB misalkan, kalian isi 2000. Ini untuk 2 GB ya. Nah, kalau untuk unlimited ya, kalian kasih 0 aja. Disk space juga sama, misalkan untuk 1 GB 1000, 2 GB berarti 2000. Kalau unlimited berarti 0.
Oke, kita unlimited aja. Oh ya, di sini ada yang kelupaan ya. Kita belum menginstal AGG ya. AGG untuk konfigurasinya kita coba ulang dulu ya. Sebelum kita membuat server, kita akan masuk ke download ya, di menu di auto respond. Lalu kita akan mendownload yang ini, AGG Pterodactyl Panel ya. Kita download. Nah, kita tunggu dulu ya. Wah, kenapa nggak jalan? Oke, sudah. Lalu kita get link. Nah, di sini sudah di-download ya. Dia itu bentuknya JSON. Lalu kita masuk lagi ke panel kita ya. Lalu kita masuk ke Nest. Ini tadi kelupaan ya, kita ke Nest dulu. Lalu di sini ada 4 ya defaultnya, kita hapus dulu ini. Lalu kita klik ini. Masuk lagi ke voice server, delete. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita create new ya. Kita masukin AGG-nya, AGG 1 misalkan. Atau kita tulis bot WA lah ya. Lalu kita save. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk ke sini lagi. Nah, di sini sudah ada nih bot WA. Lalu kita import. Kita masukin filenya yang kita download tadi, yaitu di sini JSON-nya. Open. Nah, ini kita pilih yang bot WA yang kita buat tadi. Lalu import. Oke, sudah ya, AGG-nya sudah terpasang. Oke, nah selanjutnya kita bisa membuat server ya, seperti tadi. Kita isi lagi, misalkan untuk orang 1 GB atau unlimited lah. Kemudian server owner, orang 1, kemudian memorinya 0. Space-nya 0. Kemudian sudah, selanjutnya kita klik command run-nya, sudah, AGG-nya buat WhatsApp sudah, lalu create server. Nah, sudah, di sini sedang install ya. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini sedang running ya. Ini cukup lumayan lama ya untuk pertama kalinya. Nanti untuk server yang kedua, ketiga itu lebih cepat ya, karena sudah di-download oleh yang pertama ini. Oke, di sini sudah selesai ya. Kita bisa menggunakan panel ini ya untuk berbagai kebutuhan ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini, yaitu tentang membuat panel. Di video selanjutnya saya akan menghubungkan antara script dan panel tutorial ini ya, supaya bisa kita membuat server itu dari bot WhatsApp tanpa harus masuk ke website ini. Jadi itu lebih simple dan lebih cepat ya.